Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Imas Indrawati, mahasiswi program doktoral Pendidikan Umum Karakter Universitas Pendidikan Indonesia. Diawali dengan sebuah pertanyaan kepada rekan-rekan, sadarkah bahwa kita selama ini, akhir-akhir ini, bahwa hidup kita berada di dua sisi kehidupan. Yang pertama adalah mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita berada pada hidup di dunia maya. Sedangkan satu sisi lainnya, kita menjalani sisi kehidupan secara realita yang kita jalankan sehari-hari. Pendidikan di era digital merupakan sebuah kunci untuk membuka peluang tanpa batas di dunia global. Sedangkan digital adalah sebuah alat, sedangkan guru adalah tetaplah hati di dalam proses belajar. Internet mengubah dunia dengan cara mendigitalisasi segalanya, bahkan termasuk diri kita sendiri. Seiring dengan bergesernya barang-barang fisik menjadi digital, kita ikut mengalami dematerialisasi, lalu menjelma kembali sebagai representasi digital di dalam jaringan. Representasi ini yang bisa kita sebut dengan avatar, yaitu perwujudan diri kita yang kita bangun dan kita presentasikan di dunia digital melalui akun media sosial, profil gaming, atau bahkan sekedar komentar dan postingan yang kita bagikan. Namun, avatar ini tidak serta-merta sama dengan diri kita sesungguhnya, karena merupakan konsentrasi dari diri kita, yaitu penciptaan identitas secara kolaboratif melalui interaksi online dengan orang lain, yang merupakan self extension atau kepanjangan diri kita di dalam jaringan. Avatar kita ini mengalami feedback dan validasi sosial, paparan dari beragam perspektif baru, serta konvergensi antara identitas dan moral dari berbagai sistem nilai yang ditemukan di dalam jaringan. Avatar kita ini melihat dirinya sendiri melalui apa yang kita sebut dengan looking glass self, atau diri yang terlihat melalui kacamata orang lain. Ini bagaimana etik, moral, dan identitas avatar online kita ini terbentuk. Ia mempelajari dirinya sendiri dari perspektif orang lain. Karena itu, ia telah mengalami formasi identitas yang berbeda dengan diri kita yang ada di dunia nyata. Apa yang dipercaya, dikatakan, atau dilakukan avatar kita online tidak mesti apa yang sebenarnya dipercaya, dikatakan, atau dilakukan oleh diri kita yang sesungguhnya. Ini bisa jadi pedang bermata dua. Hal-hal negatif dari avatar kita bisa jadi tidak menular pada diri kita yang sesungguhnya. Avatar kita bisa jadi sosok yang kurang baik online, sementara kita tetap orang yang baik-baik saja. Namun sebaliknya, avatar kita bisa jadi orang yang baik dan bijak secara online, tetapi kita tidak memiliki kapasitas etik, value, dan virtues yang sama. Era digital bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah kesempatan. Melalui pendekatan yang tepat, teknologi sosial dapat menjadi sebuah media yang luar biasa dalam membentuk generasi pembelajar sepanjang hayat yang mempunyai karakter yang kuat. Nah, ini adalah pertanyaan kunci dari model pendidikan karakter menggunakan teknologi sosial. Bagaimana jika kita menciptakan avatar yang positif, kemudian menginternalisasinya, menjadikan diri online kita menjadi bagian dari diri kita yang sesungguhnya? 3 syarat utama dalam model pendidikan karakter berbasis teknologi sosial. Yang pertama, terciptanya komunitas manusia yang positif, yang secara aktif terlibat di dalam wacana-wacana bermuatan etika, value, dan virtues dalam jaringan. 2. Adanya proses di mana nilai-nilai, virtues, dan etik tersebut dapat terinternalisasi ke dalam diri pribadi melalui proses-proses refleksi. 3. Adanya fasilitator, misalnya guru, yang mengarahkan dan membimbing kedua proses di atas berdasarkan situasi kontemporer yang berlangsung.
Pada tahap evaluasi dan refleksi inilah di mana sebuah proses internalisasi nilai dan moral yang mereka kembangkan secara online berlangsung. Integrasi teknologi sosial memungkinkan siswa mengakses informasi secara luas dan berpartisipasi dalam diskusi global, sehingga memfasilitasi siswa untuk berkolaborasi dengan siswa lain dari berbagai latar belakang demografi. Siswa dapat terlibat dalam berbagai proyek sosial untuk belajar tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan bagaimana tindakan dan keputusan mereka dapat mempengaruhi masyarakat. Berbagai stakeholder dapat berkolaborasi dengan sekolah untuk mengembangkan proyek-proyek ini, mulai dari organisasi sosial, pemerintah, atau institusi pendidikan lain yang dapat memberikan wawasan pada siswa dan melibatkan mereka melampaui batas ruang sekolah. Berbagai kampanye yang melibatkan isu-isu sosial dimaksud seperti teknologi dan media sosial, kesetaraan gender, hak anak, krisis pangan, perubahan iklim, keberagaman budaya, kampanye anti-bullying, ataupun pendidikan inklusif dapat menjadi spektrum aktivitas siswa berupa membuat posting terkait isu sosial, reposting berita, membuat dan terlibat dalam forum atau thread diskusi, membuat hashtag campaign, membuat video edukasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, 1. Siswa dapat membangun keterampilan kepemimpinan dan kepemilikan atau ownership atas keterlibatan mereka dalam isu yang penting, di mana siswa belajar mengambil inisiatif, mengorganisir kegiatan dalam jaringan, dan bekerja dalam tim untuk berfokus tidak hanya pada diri sendiri, tetapi kepada orang lain dan masyarakat. 2. Siswa dapat menumbuhkan tanggung jawab sosial, menyadari pentingnya kontribusi dalam perubahan sosial yang positif. 3. Siswa belajar menghargai teknologi bukan sekedar alat konsumsi media, melainkan peralatan yang dapat berguna secara positif untuk meningkatkan kualitas diri dan lingkungan sosial dengan cara mengenali hoaks dan ujaran kebencian atau perilaku tidak etis lainnya. 4. Pada saat yang sama, siswa belajar berkolaborasi dan berkomunikasi dengan siswa lain, guru, orang tua, dan organisasi luar, serta bagaimana membangun komunikasi yang baik dan etis dengan mereka. 5. Siswa dapat mempromosikan nilai-nilai empati, kepedulian, dan solidaritas. Model ini melibatkan 1. Penyusunan kurikulum yang mencakup modul yang mengajarkan siswa tentang etika digital, komunikasi yang positif, dan merancang kampanye sosial yang berdampak. 2. Pembentukan tim proyek dan penentuan peran sekolah dan bagaimana siswa difasilitasi untuk mengembangkan proyek yang sesuai dengan ketertarikan mereka. Pembimbingan pengembangan rencana aksi atau action plan oleh guru ataupun pihak lain yang berkepentingan sebagai fasilitator. 4. Pelaksanaan kampanye. 5. Evaluasi dan refleksi. Pada tahap evaluasi dan refleksi inilah di mana sebuah proses internalisasi nilai dan moral yang mereka kembangkan secara online berlangsung. Nilai-nilai sang avatar yang mereka bangun di dunia digital mulai diintegrasikan ke dalam kehidupan nyata mereka. Proses ini membutuhkan bimbingan yang konsisten, serta siswa dapat merefleksikan pengalaman mereka secara mendalam, memahami dampak dari tindakan mereka, dan menyadari nilai-nilai yang mereka pelajari. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok reflektif, jurnal pribadi, umpan balik audiens. Pada akhirnya, tujuan dari pendidikan karakter berbasis teknologi sosial ini bukan hanya sebagai menciptakan sang avatar yang baik, tetapi untuk memperkuat kesadaran diri siswa bahwa nilai-nilai positif yang mereka ciptakan di dunia digital dapat dan seharusnya menjadi bagian integral dari kehidupan nyata. Saya mempunyai sebuah pantun.
Makan ikan sambil main skuter di depan 21. Jangan lupa menggunakan dasi berwarna emas. Pendidikan karakter abad 21 merupakan fondasi yang kuat menuju Indonesia emas. Terima kasih.